Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi dengan Kak Tanti di podcast Kelakar Pak Itam di Kedai Pak Itam malam hari ini Rabu malam Kamis tanggal 20 Mei 2026. Alhamdulillah hari ini kita kehadiran narasumber yang sangat banyak ya di cuaca yang cukup panas malam hari ini ya. Alhamdulillah, tapi kita tetap bersyukur bahwa ini adalah tetap nikmat Allah, karena nikmat Allah lah yang kemudian menuntun kita ke kegiatan kita hari ini. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, narasumber yang hadir pada malam hari ini adalah beberapa tokoh masyarakat Belitung ya, yang sudah kesekian kalinya hadir di podcast Kelakar Pak Itam. Dan mudah-mudahan tujuan dan kebermanfaatannya adalah untuk masyarakat kita Pulau Belitung ya. Apa tema yang akan kita hadirkan malam ini? Tentunya karena hari ini adalah Hari Kebangkitan Nasional ya, 20 Mei, mungkin sudah yang ke-118 Pak ya, sesuai dengan tema kita. Dan apakah kita sudah merdeka begitu ya, ini yang nanti akan kita bahas, kita diskusikan bersama ya, menjelang kemerdekaan yang hanya tinggal beberapa bulan lagi. Tentunya juga hari ini adalah Hari Kebangkitan Nasional. Apakah kita sebagai masyarakat Belitung tidak peduli gitu ya, tidak bisa bangkit karena ada tekanan mungkin seperti itu? Baik, nanti kita lah hadir di sebelahku ini Pak Suryadi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diundang kembali dalam podcast Pak Itam. Demikian perkenalan kami. Dengan Pak Hadi Ajin, gimana kabar? Alhamdulillah, sehat dan semangat. Semangat, ini keren. Ini mereka adalah kawan-kawan orang tua kami yang kemarin kebetulan Munagi beliau lagi hidup itu 80 tahun umurnya, dan saya mengenal beliau adalah tokoh-tokoh penting di Belitung gitu ya, yang sangat peduli, yang saat ini mungkin kami nerus lah dulu ya kepeduliannya seperti itu. Kemudian Pak Sabriansa, apa kabar Pak Sabriansa? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Tetap semangat karena Ngopi beliau jalan terus. Betul, selalu di kedai-kedai kopi. Ini ketemu malam hari ini di kedai kopi Pak Itam. Abang, siapa nama Bang? Siapa kabar? Alhamdulillah sehat. Perkenalkan, nama aku Ringo. Wih, Bang Ringo, penyanyi kayaknya, bukan? Dari desa Tanjung Klayang. Desa Tanjung Klayang. Insan Pariwisata Desa Wisata Keciput. Desa Wisata Keciput. Tanjung Klayang. Iya. Ini mungkin sebelah Atan Buyung Nasution, bukan? Dengan Bang. Alhamdulillah, terima kasih. Perkenalkan, saya kalau dipanggilnya biasa lebih populer Bang Zam. Oh, ada nama populer, ada nama KTP. Nama KTP-nya mungkin ya Ardian. Oh, kurang gitu lebih ya, ada nama keren ya gitu kan. Alhamdulillah malam hari. Aku di sini sebagai ketua rumah makan di Pantai Tanjung Klayang. Oke. Iya, sudah ada Bu Ajeng, saya lihat ya. Beliau juga kawan kami di UMKM. Alhamdulillah hadir di sini. Oke. Berarti kita nak kelakar ini mengenai wisata ya, wisata, karena wisata kita di Belitung ini ngandalek benar pantai itu ya, Tanjung Klayang. Nah, gimana itu Pak Hadi Ajin, Hari Kebangkitan Nasional sebagai masyarakat peduli Belitung, kita harus peduli nih dengan katanya wisata Belitung seperti itu. Silakan Pak Hadi Ajin dulu. Terima kasih, ini alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, ini alhamdulillah podcast Pak Itam mengundang untuk sekian kali. Yeah. Malam hari ini kita khusus masalah pariwisata kaitan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Yeah. Ya. Kenapa ini kita lakukan? Yang pertama, ya, Hari Kebangkitan Nasional ini sudah 118. 118 ya, harus kita peringati ini. Apa
Kalau tidak ada kebangkitan nasional, tidak akan ada kemerdekaan. Betul. Betul. Ya. Kemerdekaan itu ada rasa cinta. Ya, rasa cinta terhadap daerah, terhadap negara, terhadap tanah air. Nah, itu yang paling pokok yang harus kita peringati. Yang harus kita laksanakan, apalagi saat sekarang ini. Iya, iya. Kami kira saya tidak perlu lagi lah menyampaikan secara detail ya. Iya, iya. Tapi intinya semangat kebangkitan nasional ini harus kita tularkan. Ini sudah banyak luntur, malahan hilang. Nah, salah satu contoh kenapa kita kaitkan dengan pariwisata, judul kita ya hari ini adalah membangun pariwisata yang sukses. Sebenarnya semulanya kami usulkan membangun pariwisata yang beradab. Iya. Betul kan? Iya, iya. Nah, tapi kita lagi, jangan menyerang gitu. Kita yang sukses. Apakah pariwisata kita sudah sukses? Nah, mari kita bedah ini. Karena itulah berdasarkan pemikiran-pemikiran dari MPB ini, MPB ini bagian daripada aplikasi, bagian daripada untuk melestarikan nilai-nilai kebangkitan nasional, nilai-nilai cinta tanah air. Nah, kami ini sebenarnya kami berlima, berdua orang tidak hadir, Pak Mukdi ada ada musibah ya, orang tuanya bukan orang tuanya, suaminya Menantu. Ibu Heliana Menantu meninggal. beliau ya. Kita menyampaikan turut berduka ya. cita ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya. Nah, sedangkan Pak Marwansa ada masalah keluarga. Iya, iya. Jadi kawan-kawan sekalian ya, khususnya dalam podcast ini kami memang sengaja memilih untuk acara dialog publik tanggal 30 Mei ini. Di mana? Di Pondopo Tanjung Kelayang. Kita adakan dialog publik tentang membangun pariwisata yang sukses dengan semangat Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Nah, ya, itu yang pertama. Kenapa ini kami pilih pariwisata? Yang pertama, pariwisata ini adalah unggulan Belitung setelah pasca tambang timah. Jadi sektor unggulan untuk kehidupan masyarakat ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, selama ini kita alhamdulillah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Belitung ya, telah ditetapkan dengan PP nomor 6 tahun 2016 sebagai kawasan ekonomi khusus Tanjung Kelayang. Itu kita sangat setuju, sangat mendukung. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, ya kita akui sendiri, selama kami dulu di Bapeda, zaman kami di Bapeda ada kalau nggak salah tahun 1991, diresmikanlah BLTDC di Tanjung Kelayang. Ada Pak Wakil Presiden, ada 3 menteri, ada 2 gubernur, dan seluruh bupati se-Sumbaksel, se-Sumatera Selatan waktu itu, kita masih menyatu, meresmikan BLTDC Tanjung Kelayang. Apa jadinya? Sekarang gagal total. Belajar dari inilah, kita harus berani. Kenapa ini masalahnya? Masalah apa? Apa masalah nilai-nilai kecintaan kita terhadap daerah ini pudar atau gimana? Ini perlu kita sampaikan. Kita harus berani mengoreksi. Untuk apa? Untuk keberhasilan, kebenaran, dan keadilan. Bahwa pariwisata ini harus dikelola secara baik dan benar. Dan sukses. Nah, ini latar belakang kenapa kami
melaksanakan dialog publik tentang membangun pariwisata yang sukses berdasarkan nilai-nilai kebangkitan nasional. Ya. Ya, ini dasar. Karena pertama adalah pariwisata merupakan sektor unggulan masa depan. Yang kedua ada kegagalan-kegagalan. Termasuk masalah kawasan ekonomi khusus Tanjung Kelayang. Ini juga bermasalah. Dan masalah ini sudah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Presiden. Jadi ini sudah nasional masalahnya. Masa kita nganggap ini hal-hal yang biasa saja. Ya, udah tahu-tahu selama 10 tahun ini, misalnya contoh. Ada akses jalan yang dibuat oleh pemerintah daerah, apakah itu provinsi atau kabupaten, tidak boleh digunakan, dimanfaatkan oleh masyarakat selama 10 tahun. Bukan 2 hari, selama 10 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, ada larangan bahwa masyarakat di sana, di Tanjung Binga, tidak boleh memanfaatkan kehidupan di laut sekitar kawasan ekonomi khusus itu, khususnya di dekat Seraton itu. Selama ini tidak boleh, mukat tidak kuang, masang bebu tidak kuang, nyurucup tidak kuang. Ini kan tidak boleh, padahal itu kawasan bukan termasuk HGU. Kawasan laut boleh dong. Kalau ada hal yang khusus ya diatur dengan masyarakat. Ini boleh, ini tidak boleh. Ya, jangan dilarang. Ini 2 hal, belum hal-hal lain. Jadi kawan-kawan masyarakat Tanjung Binga mengajak kami MPB minta tolong memfasilitasi ini karena ini sudah 10 tahun. Bayangin ini sudah 10 tahun. Kenapa masalah ini tanda kutip tanda kutip pemerintah tidak memihak kepada masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat setempat. Ini yang perlu kita koreksi oleh MPB. Kita jembatani. Kita memberikan fasilitas kepada masyarakat, juga kepada pemerintah daerah. Yuk kita duduk sama-sama. Cari solusi terbaik. Cari solusi terbaik karena apa? Karena pariwisata adalah unggulan masa depan, khususnya setelah pasca Tambang Timah. Ya. Yang kedua, jangan gagal kembali. Gagal, masa kita masuk dalam lubang yang sama? Mari kita sama-sama. Apa masalahnya? Nah, itu latar belakangnya. Yang ketiga, ada komunikasi yang efektif, efisien, produktif antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, itu. Iya. Demikian ya. Okay. Nanti mungkin akan disampaikan tambahan oleh Pak Suryadi dan juga oleh Pak Sabriansah ya. Sabriansah. Okay. Itu latar belakang kenapa kami MPB melaksanakan dialog publik tentang pariwisata. Oke. Baik, ya. Terima kasih Pak Hadiajin ya. Sudah terbaca mungkin tadi dari ada beberapa pemirsa kita yang hadir di live TikTok. Mereka juga hampir semua pemirsa podcast itu adalah orang Belitung yang berada di luar Belitung dan peduli dengan Belitung. Ya, mereka step by step mengamati dari luar. Kalau Belitung maju, kalau Belitung tidak maju, mereka pasti peduli. Mereka lah yang akan seberuyut angkut gitu nak mawa keluarga ya mungkin nak nganyau ke Pantai Tanjung Kelayang, tapi kemudian masih ada konflik, dak kuang masuk, dak kuang berenang, dak kuang makan gitu di sana. Mungkin ini yang nanti akan dibuat dialog ya bersama pemerintah. Pak Sabriansah, kegiatannya nanti itu akan mengundang siapa dan bagaimana model dialognya?
Seperti itu. Mungkin Pak Sebriansyah yang teknisnya ya bicaranya mungkin. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bu Tanti ya, warahmatullahi wabarakatuh. dari podcast Kedai Pak Hitam kami ucapkan terima kasih. Barangkali sama dengan Pak Ketua MPB tadi, Pak Hadi Ajin atau dipanggil Pak Abdul Hadi, bahwa inilah podcast untuk yang kesekian kali lah dari MPB maupun kemarin dari Komite Reformasi untuk Belitung Masa Depan ya. Oh iya, betul. Kita kemarin ke DMPB ini berarti ini yang kedua. Iya. Kemarin kita mengundang juga ke Masih di kantor kita awal-awal ya di PAL 1, mengundang podcast Pak Hitam waktu kita dialog atau diskusi tentang penarikan fasilitas rumah dinas iya, waktu wakil itu. gubernur Iya, yang iya, akhirnya betul. alhamdulillah dengan podcast seperti itu bahwa Didengar. masalah-masalah itu Teratasi bisa ya. diselesaikan dan Oke. didengar. Yang kita menyampaikan surat terbuka kepada pihak DPRD provinsi. Kaitan dengan kegiatan ini, Bu Tanti ya, bahwa untuk acara dialog publik menuju pariwisata yang sukses dengan semangat Hari Kebangkitan Nasional yang ke-18 ini, yang kita rencanakan akan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2026 yang akan datang, yaitu bertepatan hari Sabtu. Itu dimulai dari jam 8 pagi, persiapan yang dilakukan juga selesai pada jam 13. Kegiatan ini secara teknis memang kita laksanakan dialog ini kita berikan, karena sifat MPB kan hanya memfasilitasi, menjembatani antara pihak masyarakat dengan pihak pemerintah. Iya. Jadi dalam dialog publik ini kita ingin terbuka. Jadi 3 desa ini yang akan mengadakan dialog ini adalah Desa Tanjung Binga, 3 titik pariwisata ini kan. Desa Tanjung Kelayang, Desa Keciput tapi khusus di masalah masyarakat pedagang Tanjung Kelayang, dan Desa Tanjung Tinggi. Ini yang akan mengadakan dialog dengan dengan menyampaikan aspirasi kepada pihak, terutama pihak pemerintah daerah, yaitu Pemda Belitung dan juga Pemerintah provinsi. mengundang provinsi. Syukur-syukur bahwa saat konfirmasi terakhir Pak Gubernur kemungkinan Bisa bersedia hadir, untuk ya? datang, karena lewat Oke. Ibu Ibu Natasha dari bagian protokol lah ya, Gubernur provinsi, kemungkinan beliau bisa hadir, ada harapan hadir. Nah, ini kita harapkan bahwa kita mengundang semua yang pengambil keputusan dalam hal untuk mengadakan dialog dengan masyarakat, untuk dapat tujuannya untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada di 3 daerah tadi. Iya. Jadi dalam hal ini kita juga mengundang beberapa ya, kita narasumber termasuk pihak DPRD pun kita undang, dari Dapil 3 terutama yang mewakili. Dari Dapil 3 itu adalah Dapil yang anggota dewan yang mewakili masyarakat ya, termasuk Kecamatan Sijuk, Badau ya. Itu ada 5 atau 6 anggota dewan juga kita undang, kita terbuka, dan juga pihak Forkopimda juga kita undang. Semua jadi kita dan OPD terkait dengan masalah pariwisata seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi juga. Kemudian kita juga mengundang Kepala Dinas Satu Pintu masalah perizinan yang kaitan dengan kawasan ekonomi khusus, kan? Oh, iya. Karena disitulah barang ini digodok sebagai koordinator KIK dari daerah ya. Wakil Bupati kan sebagai wakil sebagai wakil untuk KIK wilayah di daerah itu, wakilnya Bupati. Pihak Gubernur otomatis kalau beliau hadir, beliau sebagai kepala KIK wilayah. Dan juga dalam hal ini kita mengundang juga semua, sebenarnya kita undang, kita terbuka, termasuk juga dalam hal ini pimpinan-pimpinan kita terdahulu. Jadi kan tidak semata-mata kita mengundang pejabat-pejabat sekarang, yang dahulu pun kita ingin membuat masalah ini menjadi terang benderang. Tujuan kita adalah sebenarnya agar ini dapat menjadi solusi terbaik bagi untuk kepentingan pariwisata daerah kita ke depan. Karena saya sering kali waktu diskusi sama masyarakat, ada kata-kata yang sering menyentuh di hati. Misalnya masyarakat Tanjung Binga atau
kalau sesuatu tidak ada manfaatnya buat kami untuk apa? Itu kan bahasa-bahasa itu luar biasa gitu untuk dilontarkan oleh masyarakat gitu kan. Sesuatu yang ada di daerah kita sebagai masyarakat adat yang punya wilayah, Tanjung Binga yang punya wilayah, Keciput yang punya hutan tinggi, kalau suatu tidak ada manfaat untuk apa bagi kami? Betul. Jadi tentunya pemerintah daerah memang punya kekuasaan tertinggi di daerah sebagai power dalam sistem daerah. Sebenarnya banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Seperti tadi misalnya keinginan masyarakat untuk buka jalan yang dibangun APBD, misalkan itu kan bisa dilakukan. Tidak boleh melaut misalkan, nelayan itu untuk kawasan ekonomi khusus itu kan itu hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan oleh daerah. Disinilah kami mengharapkan bahwa dengan kami menjembatani temuan dialog ini barangkali solusi-solusi ini bisa dipecahkan salah satunya. Belum lagi masalah di Tanjung Kelayang ya. Jadi kalau isu-isu yang berkembang selama ini di masyarakat bahkan di apa namanya di pemerintahan kan MPB ini provokator gitu, itu tidak benar. Kami tidak ada mengajari masyarakat itu untuk membangkang pemerintahan, karena kami juga kan sebagai mantan pemerintahan, Pak Adi Hajin juga mantan sekda gitu kan, saya juga sudah banyak berkecimpung di pemerintahan, tidak mungkin kita akan mengajak masyarakat untuk membangkang. Nah, jadi kita tetap saja memberikan suatu pemahaman bahwa masyarakat itu sebenarnya sangat patuh gitu kan. Seperti Tanjung Kelayang, contohnya bukan mereka tidak mau pindah gitu kan dari masalah berdagang di pantai itu. Tapi mengadakan dialog ke bagaimana kita nanti menata daerah kita itu, mereka ini sebagai masyarakat adat Tanjung Kelayang, Desa Keciput itu harus jadi pelaku-pelaku utama dalam pembangunan, bukan jadi objek gitu kan. Jadi mereka juga bersama-sama pemerintah, oke, kalau memang penataan apa-apanya akan bagus gitu kan, ke depan mereka akan ngikut. Nah, oleh sebab itu dengan dialog nanti diharapkan hal seperti ini tidak terjadi suatu gesekan. Kami tidak mau, dan tidak mungkin kalau saya sendiri misalnya dikatakan pembangkang pemerintah daerah, saya sendiri sebagai pendukung kok pemerintah daerah sekarang, saya sendiri megang mic kampanye keliling Belitung, ambil contohnya tim kampanye. Joni Alamsyah dengan Samsir, tidak mungkin saya akan membangkang, akan menjadi provokator untuk masyarakat. Tidak ada niat-niat seperti itu. Ini yang perlu kita pahami bersama, karena hal berkembang seperti itu. Bahkan tadi waktu kita nggak ada Pak Sekda, kita dianggap itu gitu kan, itu kan tidak benar itu seperti itu. Harus diluruskan hal seperti ini. Kita tetap akan membantu pemerintah daerah untuk mendukung pariwisata ini. Tidak ada kita akan membangkang bahwa KIK tidak boleh ada di Belitung, itu keliru. KIK itu kan dibentuk oleh PP 6 tahun 2015 tantangan presiden. KIK itu tidak salah gitu kan. Nah, jadi bagaimana antara nanti masyarakat dengan kawasan ekonomi itu bisa bersinergi, karena hak-hak masyarakat juga ada di situ. Inilah yang disampaikan oleh masyarakat yang kita jembatkan dengan pemerintah daerah. Ambil contoh sekedar tambahan kan ada AMDAL kawasan misalnya sebagai contoh. Itu kan ada hak-hak masyarakat di situ. Pasus-pasumnya juga harus diberikan kepada masyarakat ke depan. Ini harus kita jembatani, yang kita harapkan MPB ini menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak pengelola. Dan dalam ini informasi terakhir yang kami terima dari masyarakat, sudah ada hal-hal mengarah kebaikan gitu kan. Mulailah dengar-dengar ini sangat bagus sebenarnya. Dapat informasi masyarakat, misalnya pengelolanya sudah mulai mau melibatkan masyarakat. Ini kan suatu hal yang sangat positif. Jadi tidak ada kita tuh niat untuk misalnya isu-isu berkembang untuk membicarakan orang, membicarakan pejabat yang lalu. Ini hal-hal yang tidak benar gitu kan. Informasi seperti itu gitu kan. Nah, ini hal-hal yang harus diluruskan. Jadi kegiatan dialog ini dengan kita mengundang semua stakeholder kan, yang terkait dengan masyarakat yang menyampaikan aspirasinya di forum dialog itu tanggal 30 ini, itu nanti diharapkan pihak Bupati, pihak Forkopimda, pihak OPD terkait, syukur-syukur Pak Gubernur, kita harapkan hadir kan, harapkan hadir untuk memberikan suatu namanya power dalam sistem provinsi yang paling tinggi kan Gubernur. Ada yang terkait bisa menyelesaikan, karena ini kan kalau kita bicara ini tetap ada kaitan Gubernur karena sebagai ketua KEK wilayah Provinsi Babel itu tetap di Gubernur. Dan kami kira mudah-mudahan kegiatan ini nantinya bisa menjadikan mendapatkan solusi terbaik
untuk memecahkan persoalan-persoalan pariwisata di 3 titik tadi, Tanjung Tinggi, Tanjung Kelayang Desa Keciput, dan Tanjung Binga. Dalam rangka kita sesuai dengan tema kita adalah dialog publik menuju pariwisata yang sukses dengan semangat Hari Kebangkitan Nasional. Jadi bukan dialog publik untuk mengacaukan pariwisata, itu tidak benar. Tapi kita ingin pariwisata ini sukses karena merupakan sektor unggulan, sektor pariwisata pembangunan daerah sejak beberapa tahun yang lalu, bahkan di Perda nomor 1 tahun 2005 sampai 2005 yang sudah berakhir itu tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah itu pariwisata termasuk sektor unggulan dibanding sektor lain, perikanan kelautan dan sektor-sektor yang lain seperti perkebunan dan sektor kepelabuhan dan kawasan industri yang kita ada di Tanjung Batu. Kalau itu memang bisa hidup kembali di masa-masa yang akan datang. Demikian Bu Santi yang bisa kami sampaikan sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemahaman kita soal wisata selalu anggapannya adalah tugas pemerintahan daerah, ya. Padahal sebetulnya tugas kita semua, ya. Mungkin masyarakat wisata saat ini yang diwakili oleh kawan-kawan yang hadir di sinilah yang tahu seberapa banyak orang wisata ke tempat Mika, kan gitu ya, Dak? Nah, itu yang artinya support wisata itu pasti datangnya dari masyarakat, benar, Dak? Nah, kita bicara Kek Tanjung Kelayang, Pak Suryadi. Ini sedang tren di podcast Kelakar Pak Itam juga berapa kali kita disampaikan oleh beberapa narasumber kita untuk kayak bukan sebenarnya Kek Tanjung Kelayang nih, gitu kan ya? Apa sih yang dimaksud kek ini sendiri ya? Yang harusnya kalau kita membaca di awal perjanjian adalah memang harusnya menguntungkan untuk masyarakat karena udah sekian hektar katanya akan dikelola oleh investor begitu ya, gitu kan maksudnya Pak ya? Dan kemudian mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Gimana Pak Suryadi? Boleh pinjam yang itu Pak? Yang itu aja ya? Boleh? Yang itu aja. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwa ternyata pariwisata ini gongnya tahun 91 ya. 91. Tahun 1991. Oh, oke. Pada waktu itu masyarakat mengenal istilah LTDC kan. Sebuah badan usaha lah. Kemudian kita melihat kenyataan di lapangan sampai dengan hari ini. Gitu. Ada upaya yang sebenarnya sangat baik bagi pemerintah ya untuk masyarakat. Berhasil untuk membuat pemerintah pusat waktu itu ya meyakinkan pemerintah pusat bahwa daerah seputaran Tanjung Kelayang itu bisa dibuat kawasan ekonomi khusus kan. Oleh sebab itu kita melihat ini langkah baik setelah itu. Setelah kita menganggap bahwa BLTDC ini gagal, kemudian muncul istilah kawasan ekonomi khusus. Ya. Waktu itu berbarengan dengan daerah-daerah lain. Ya. Ada Morotai, kemudian ada yang dianggap cukup sukses, Mandalika di Lombok, begitu kan. Dan kita melihat juga contoh yang tidak pasnya atau mungkin contoh gagalnya adalah Kek Tanjung Kelayang. Namanya Kek Tanjung Kelayang, tapi sebenarnya kawasan itu masuk Tanjung Binga sebagiannya dan Keciput sebagian. Kenapa waktu itu diambil kata Tanjung Kelayang? Karena sudah menjadi ikon pariwisata Belitung sebenarnya Tanjung Kelayang itu. Kalau orang-orang Tanjung Binga menyebut gitu ya, walaupun domba punya dagingnya, tapi satenya tetap sate kambing, kira-kira gitulah ya, istilah yang ada di masyarakat. Betul. Nah itu pertama. Kemudian kami mencoba untuk masuk lebih dalam sebagai bagian dari masyarakat yang peduli terhadap pariwisata di khususnya Belitung Barat. Ya, Pulau Belitung sebenarnya intinya, tapi karena ikonnya ada di Belitung Barat, akhirnya kita fokus ke situ. Nah,
dari beberapa dialog-dialog pendek dengan kawan-kawan, ya, kita ingin sebenarnya menelusuri lebih jauh apa sebenarnya yang secara fundamental yang dilakukan secara berulang, ya, di dalam mengelola sebuah kawasan pariwisata seperti ini, sehingga ya, yang seperti disebutkan oleh Pak Ketua tadi, kita selalu jatuh di lubang yang sama, ya, seperti seekor keledai yang dungu gitu, yang jatuh terus di lubang yang sama. Nah, jadi akhirnya kita mencoba untuk mencari partner-partner dialog begitu. Akhirnya ketemu bahwa coba kita kaitkan dengan Hari Kebangkitan Nasional, begitu kan? Tapi sebenarnya ya tidak gampang karena ini membangkitkan batang terendam istilahnya kalau orang Melayu itu bilang. Ya. Jadi persoalan ini sistemik kalau kami menganggapnya, begitu ya. Yang paling fatal adalah ada beberapa poin. Pertama adalah kita melihat pola yang berulang di dalam setiap masa kepemerintahan, terutama pemerintahan Kabupaten Belitung. Ya. Pertama yang kami amati adalah minimnya atau tidak adanya keberpihakan kepada masyarakat lokal sebagai masyarakat yang terdampak langsung terhadap perubahan dalam satu wilayah, dalam hal ini pariwisata. Ya. Kami sebenarnya merasa sangat prihatin dan selalu berpikir mengapa masyarakat selalu dipinggirkan dalam proses pembangunan pariwisata ini. Gitu ya. Mereka, contoh kasus nanti mungkin teman-teman Tanjung Kelayang mencoba untuk berbicara banyak masalah ini. Tapi intinya lihat, ya, masyarakat Tanjung Kelayang itu, warung-warung itu, mereka itu hidup ya mencoba memanfaatkan puing-puing kehancuran di situ. Betul. Ya. Tetapi kami melihat bahwa inisiatif mereka untuk bertahan hidup ini dimaknai berbeda oleh kawan-kawan di pemerintahan daerah. Ya. Ini kan ada inisiatif masyarakat lokal, ya, ingin memanfaatkan spasial namanya, tempat di situ untuk hidup ataupun bertahan hidup. Nah, itu contoh kasusnya. Kami ingin sebenarnya mengirimkan pesan yang mungkin cukup keras juga pesan ini kepada pemerintah daerah terutama, untuk merubah pola pendekatan ini. Ya, harus dirubah polanya. Ya. Tinggalkan istilah pembongkaran, gusuran. Ya. Itu sudah sangat tidak populer dalam alam reformasi dan demokrasi ini. Ya. Dan itu akan menimbulkan stigma negatif di semua pihak, ya, di pemerintahnya, di masyarakatnya. Jadi inilah yang kami jembatani, ya, supaya bagaimana membangun pariwisata ini dalam satu hati, begitu. Masyarakat tidak merasa dipinggirkan, ya, ataupun mungkin ada investor yang katakanlah berminat untuk mengembangkan sebuah kawasan manapun itu, ya, dia tidak boleh dibiarkan sendiri dalam mengembangkan kawasan itu. Karena kita sudah hidup lama di situ. Ya, kita harus menjadi bagian dari pengembangan itu. Itu mungkin yang paling penting dari membangkitkan batang terendam ini untuk sementara. Mungkin nanti bisa ditambahkan lebih lanjut. Iya. Ya, makasih. Iya. Makasih. Jadi meluruskan beberapa hal bagi mungkin juga pemirsa kita yang ada di luar, ya. Tadi kalau disebut Hari Kebangkitan Nasional nih semangat tuh garang benar Pak Hadi Ajin gitu ya, semangat gitu ya dengan umur beliau yang sudah seperti ini, kawan orang tua kami ya istilahnya yang betul seperti itu ya. Dan memang kadang-kadang wajar mungkin ada semacam keseuzonan bahwa ikamnya provokator kalau gitu ya istilahnya. Padahal ini masyarakat peduli Belitung. Iya, makanya. Jadi itu yang sebetulnya yang harus kita dengar, dan kita ini sudah inisiasi dialog publik tadi ya. Kita sudah kita duduk di situ pendopo Tanjung Kelayang. Kita cakap jangan dia hanya dijadikan seremoni, orang tapak lihat renong ada banyak acara di sana. Ya Bang ya. Nah seperti itu. Nah kami nak dengar lah sekarang dari Bang siapa tadi ikam kelupaan. Bang Ringo dulu atau Bang Jam dulu Azam, ini? Bang Azam. Bang Ringo dulu. Silakan. Bersuruh-suruhan balik ini. Silakan.
Baik, Iya, iya, iya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, akhir-akhir ini kami masyarakat Tanjung Kelayang, khususnya pedagang-pedagang atau rumah makan yang berada di kawasan Tanjung Kelayang ini, Bu ya, kami akhir-akhir ini merasa terusik karena ada suatu statement atau bukan statement ya, keharusan dari pemerintah daerah untuk membongkar saung-saung rumah makan kami yang di pinggir pantai itu, Bu. Jadi itu keresahan kami sendiri. Walaupun kami sadar apa katanya pemerintah, kami melanggar undang-undang atau apa segala macamnya, tapi kami masyarakat awam itu tidak mengerti hal-hal seperti itu. Yang kami tahu, kami bertahan di situ. Kami memulai usaha di situ, membangkitkan sumber-sumber pendapatan kami, bikin kelompok rumah-rumah makan itu. Kami memulai dari nol, dari reruntuh-runtuhan bangunan lama yang ada di Tanjung Kelayang itu, Bu. Sedangkan selama ini kan sebagaimana yang kita tahu, semua sudah terbengkalai puluhan tahun. Aku pun masih kecil waktu itu, Bu. Bayangkan, tahun 91 kalau tidak salah ya, groundbreaking itu. Masih kelas 1 SD lah waktu itu. Salah. Ya. Sampai sekarang belum ada tindak nyata dari pemerintah daerah. Tiba-tiba kita sudah menghidupkan daerah itu, mau digusur. Kita punya rumah makan di situ, Bu. Pondok-pondok rumah makan yang di pinggir pantai itu. Itu maksud aku, gimana keberpihakan pemerintah ini, sementara sekarang ini kan sebagaimana kita tahu ekonomi ini semua sulit, bukan di Belitung, seluruh dunia pun sulit. Hal-hal seperti itu untuk sekarang ini jangan perlu digubris dulu, karena kita ini kan untuk cari makan dulu, untuk hidup lah. Untuk hidup. Sebagaimana Bupati ini bersih keras untuk mensterilkan itu, Bu. Sedangkan mereka pun belum punya planning untuk membangun suatu kawasan itu, atau set plan atau master plan-nya itu belum ada. Jadi kami bingung walaupun itu hak ranahnya Pemda di situ. Itulah kebingungan kami. Kenapa seperti ini? Nggak berpihak ke kami masyarakat. Harusnya kan carikan solusinya dulu. Betul. Ya, ditempatkan yang layak, baru pemerintah daerah harus ada action di situ. Ya, nggak usah muluk-muluk lah, kita nggak usah mau datangkan investor. Yang sebagaimana kita tahu kalau investor datang sudah pasti dia ngitung untung rugi, Bu. Ya dak. Nah, sedangkan di sini kan belum ada kejelasan, belum ada yang seperti aku bilang tadi, belum ada master plan apa segala macam. Iya. Seperti itu. Oke. Iya. Jadi kekhawatiran kami itu di situ dulu, minta kejelasan pemerintah daerah tuh seperti apa maunya. Oke. Ya, mungkin itu untuk sementara. Itu ya. Jadi mungkin silakan, boleh terserah Bang Jam yang akan menjawab. Baik ya. Seperti apa Bang Jam? Ikam ada rumah makan di sana juga? Okay. Alhamdulillah. Iya. Ada. Baik. Pertama-tama mungkin aku ucapkan terima kasih buat keluarga kedai Pak Itam yang telah bersedia ngundang kan, dan juga terima kasih buat kawan-kawan MPB mungkin yang berinisiatif memfasilitasi daripada permasalahan yang ada yang menimpa kami sebagai pemain di situ. Kalau aku nyebutnya, kami inilah sebagai pemain, bukan lagi hanya sekedar berangan-angan, berandai-andai, tapi kami memang telah bermain di sini, Bu. Perlu diketahui, pariwisata ini terbentuknya sebenarnya secara kejutan, secara mendadak. Kita tahu cerita awal wisata ini
seperti yang dikatakan Pak Suryadi tadi, kalau hanya perencanaan pemerintahan pada tahun 91 itu harusnya sudah terjadi, begitu. Tapi ya balik lagi, kalau hanya kehendak manusia, tapi ketika itu menjadi kehendak Tuhan, kami memang kayaknya benar-benar diberi tempat yang alhamdulillah mungkin melebihi daripada kawasan tempat lain. Pada tahun berapa terbitlah film Laskar Pelangi yang membuat pariwisata kita meledak secara mendadak. Itu tidak bisa dipungkiri. Itu satu. Kedua, kami melihat peluang di situ. Adanya lahan yang bermasalah di situ terbengkalai sebelum direbut oleh Pemda kita seperti itu kan. Nah, kita manfaatkanlah di situ. Ini peluang. Kita harus bisa di sini bermain. Kami buatlah awalnya dari warung terpal kecil, Bu. Sehingga berkembang, mungkin kami dari berjalan kaki akhirnya punya sepeda. Karena berkaitan dengan hak layak hidup sebagai masyarakat lokal yang harusnya menikmati langsung pariwisata ini, Bu. Kami benar-benar tidak mau jadi penonton. Walaupun sekarang kami memang sudah jadi pemain. Cuman kalau aku pribadi menyesalkan sikap daripada apa namanya pemerintah kita ini, mereka ini menggunakan seakan-akan kekuasaan itu menjadi kekuatan untuk meruntuhkan apa yang telah kami bangun. Padahal harapan kami di sini harusnya mereka itu menjadi apa namanya, mewadahi kami yang telah menjadi pemain di sini. Ibaratnya menaturalisasi kami biar lebih baik. Yang tadinya kami hanya bermain di liga lokal kalau seperti sepak bola, harusnya kami bisa main ke internasional melalui pemikiran-pemikiran mereka yang sudah menjabat yang katanya wakil kita. Perlu disadari sebenarnya pemerintah ini kan terjadinya pemerintahan ini karena adanya masyarakat. Harusnya dari masyarakat ke pemerintah, pemerintah ke masyarakat. Tapi yang kulihat di sini dari pemerintah ke investor, masyarakatnya cuman jadi penonton. Seperti itu, Bu. Kalau kita sebenarnya kami ini bukan pembangkang di sini. Tidak menolak apa yang dicanangkan pemerintah kalau memang itu baik. Tapi dalam hal penggusuran rumah makan lesehan di sini, mereka menggunakan kata penggusuran. Setelah itu mereka baru menggunakan kata penataan. Yang penataan itu mereka sendiri pun tidak tahu kemana akan arahnya. Kalau mereka tahu, mereka sudah ada. Ini akan seperti ini. Ini akan dibawa ke sini. Kan logisnya seperti itu. Mereka hanya berkata ini bongkar, kalian masih tetap berjualan. Oke, kita tetap berjualan. Tapi kan kita tahu pada saat viral kemarin Tanjung Kelayang, viral itu karena dipancing oleh lesehan itu, Bu. Karena dia berada di dekat air, orang makan terus nyebur, kan itu yang orang senangi. Dan juga terkait dengan wisatawan dari luar, terus terang karena aku memang di sini pelaku, aku punya warung makan, aku punya kapal, aku biasa melayani mereka. Kita nih di sini, Bu ya, kalau dari wisatawan luar, apalagi itu dari Eropa, Korea, Cina, tidak laku warung kami. Enggak Pak Ringo lah lakunya. Karena beliau ini pasti tipu daya dengan bahasa asing. Kasar kan? Mun ada pitongan bahasa asing tidak akan dapat rezeki, Bu. Tidak pitongan ya. Pak Ringo memang masternya, jagonya beliau ini. Cara beliau menyervis mereka, cara beliau begini begitu dengan mereka. Kalau kami ini tidak pandai, nggak cakap bebulak, nggak ada orang Belitung pandai. Kasar kan? Jadi kami tidak gila kebagian. Jadi sebenarnya poinnya di sini, rumah makan Tanjung Kelayang ini dari segi penghasilan itu masih, kalau aku bisa mengatakan 70% dari lokal, Bu. Jadi kekuatan ekonomi lokal kita ini masih sangat kuat, Pak. Dan juga kita tidak bisa kita membelakangkan wisatawan lokal kita. Karena aku sering berkelakar, aku sering bertanya kepada wisatawan datang,
mereka itu sebagai pemancing. Jadi tak boleh kita menganggap rendah wisatawan lokal, karena di sini mereka yang menghidupkan kita ketika wisatawan asing itu sepi. Iya. Kan Iya. itu sebenarnya. Jadi terkait harapannya kami kepada pemerintah daerah, sebenarnya kami bukan pembangkang. Kami butuh konsep dari mereka, butuh keberpihakan dari mereka. Seperti apa nanti bangunan nyatanya dan kami akan diarahkan seperti apa. Kalau sekiranya pun kami merasa di sini seperti masih apa ya? Kalau ditipu, bukan ditipu juga, tapi ngambang. Kami ini dikasih harapan yang tidak pasti gitu. Kalau kami kan dibuatkan bangunan maaf kata seperti Tanjung Tinggi, itu sama saja muang kami ibarat. Tanjung Tinggi itu kan dibuang ke kuburan, sama saja. Adalah mau hidup-hidup itu. Kasar. Udah itu juga apa namanya poinnya kami mengharapkan sebenarnya berhubung itu sudah menjadi hak kita tanah Pemda. Ya. Di sinilah kalau memang pemerintah daerah pengen berpihak kepada masyarakat yang memang sedari awal telah berjuang, telah membantu membangun pariwisata secara tidak langsung. Karena aku rasa bullshit tanpa kegiatan, tanpa keterlibatan masyarakat dalam pariwisata. Aku rasa itu. Jadi kalau memang pemerintah daerah nak berpihak, kami tidak akan dikemana-manakan. Yuk kita kelola sama-sama lahan itu, kita kelola mandiri. Seperti apa? Biar saling menguntungkan. Mungkin itu saja harapan kami. Keren. Tangan idang Bang, gue aja kelupaan terus. Ardian malah tadi taunya ya. Yap. Iya Bang Ardian. Lupa nama keren ya gitu ya. Nama ini- buron nanti Bang Zam. Biasa. Bang Zam. Oke, baik ya. Tadi meskipun hanya Bang Ringo yang bisa bahasa asing, begitu ya. Ikam jago itu Bang Zam, itu namanya Lazam. Jadi sebenarnya ini bukan masalah nurut atau membangkang. Mika hanya ingin minta solusi di mana udah ini kami ditempatkan. Ya, dan bahasanya bukan penggusuran tapi penataan begitu ya, karena memang mau enggak mau orang datang ke Tanjung Kelayang ingin makan, ingin bersantai, ingin healing ya saat ini ya, liburan dan sebagainya. Tidak kan mungkin mau besangu dari rumah, sekarang udah landak repot-repot gitu lagi. Mungkin itu zaman-zaman orang-orang tua kita dulu gitu ya. Sekarang orang nak praktis. Malah setahu aku banyak paket-paket wisata yang disediakan langsung dari travel itu ke sana tujuannya, bukan ke sebuah rumah makan besar lagi seperti itu ya. Nah, ini sebetulnya memang harus duduk bersama di dialog publik itu nanti ya. Ini kan udah curahan hati ya dari kawan-kawan. Ya, mudah-mudahan ini baik di live TikTok maupun ini tadi kami share flyer acara ini ke Pak Sekda juga gitu ya, ke beberapa kawan-kawan yang memang stakeholder. Mudah-mudahan benar-benar mengutus orang terbaik di tanggal 30 tersebut ya Pak ya. Nah, kita kan tadi Pak Hadiajin juga, kami ini bukan provokator gitu, kami ini peduli ya, kami ingin menyambungkan antara masyarakat karena terjadi miskom. Apakah memang permintaannya langsung begitu, Bang Ikam pindah, isuk dokang ada di sini lagi. Apakah begitu permintaannya? Ya kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti mungkin itu. untuk sekedar penambahan. Iya. Jadi terkait misal kalau yang mungkin sebagian mengatakan kumuh, yang memang itulah kami sampaikan tadi dari awal, berawal dari tenda biru, sekarang berkembang kami sudah menggunakan material yang mendingan ya. Betul. Dan juga dari segi selama dari 2014 aku sendiri sebagai pelaku yang awalnya cuman sebagai kenek tukang nurunkan tangga, naikkan tangga, alhamdulillah di pariwisata ini aku bisa bikin kapal sendiri. Terus aku bisa punya warung makan, istilahnya kalau rumah makan mungkin terlalu mewah jadi aku sebut warung gitu kan. Dan juga walaupun cuma hanya sekedar warung makan,
Tapi alhamdulillah mungkin dari tahun 2020, 2016, 2018 atau 2019 aku buka itu warung, mungkin ya alhamdulillah aku telah melayani baik yang lokal ibaratnya Jakarta ataupun penajwa Orang-orang Eropa. dari sana. Oh, iya, Alhamdulillah terangkat semua Bu jempolnya, kan nggak siko malahan terhadap makanan itu terhadap sendiri. makanan kita. Iya, iya. Dan harapan aku di sini sebenarnya mungkin nantinya kalau memang benar-benar pemerintah berpihak, harapan aku inginnya Tanjung Kelayang itu dikhususkan sebagai wisata kuliner, Bu. Karena seperti yang kita tahu Tanjung Tinggi itu kan tanahnya Pihak swasta yang lain kan? juga Swasta. Jadi mungkin pemerintah sulit untuk berpihak. Iya. Nah, di sini harapan aku mudah-mudahan pemerintah berpihak. Di situ bisa kita kembangkan kalau memang itu menjadi tempat wisata kuliner, Bu. Kita bisa buka siang malam. Kita bisa apa namanya? Kita bisa ekspor, tidak hanya ikan. Mungkin nanti kita buat konsep. Kalau dulunya kita punya kukus dikawinkan kun ikan pais. Wah, iya. Jadi di situ ada pilihan budget yang murah. Selama ini malam buka ada di sana? Tidak buka, Bu. Oh, Ya karena oke. memang pertama Listrik ya, keterbatasan perlu ya. istilahnya kan. Ya Iya. kita sadar lah Paham. ibaratnya kan. Nah Iya, itu iya, mungkin harapannya nanti Bu. Bisa kita gali bukan hanya di situ, bukan hanya sekedar makanan seafood. Tapi nanti kita kawinkan, Makanan kita belitongnya padukan. tadi ya. Kalau memang dia lah jelas. Kalau ini kan masyarakat ini sebenarnya sadar betul. Sulit kita untuk berani lebih agresif untuk mengembangkan sesuatu kan. Itu Bu. Mungkin dalam podcast ini aku sampaikan ya didengarlah dari kawan-kawan pemerintahan. Iya. Iya, Mungkin iya, itu iya, saja. iya. Jadi tambahan sedikit. Silakan, ya. Pak. Pak Ibu, ya. Jadi kami dari MPB ya menginginkan kawasan Tanjung Kelayang yang diselamatkan oleh Pemda ya berdasarkan perjuangan-perjuangan di meja hijau, artinya itu kan di kita. Pernah ada di Itu kan sekitar masalah ya. 4 hektar kalau nggak 4 salah hektar, atau 4 hektar kurang. Mm-mm. Dan saya berharap itu tidak dianukan kepada investor. Iya. Tidak Itu diserahkan. kita jadikan sebagai areal seperti Tanjung Pendam. Itu areal publik untuk apa? Kuliner. Untuk apa? Untuk mandi. Untuk apa lagi? Untuk acara-acara yang tingkat nasional pun internasional. Jadi kita ada dua pilihan. Satu di Tanjung Pendam. Itu dulu waktu kami di Bapeda, alhamdulillah itu memang kita bikin perda. Kita bikin perda, ditata itu. Ada kawasan untuk jogging, untuk trekking segala macam itu. Betul-betul sebagai satu kawasan olahraga, kawasan wisata yang komplit di daerah. Saya setuju dengan pendapat Pak Azam tadi. Wisata kuliner. Kalau itu milik Pemda, ya kita anulah. Kita tata betul-betul. Kita cari konsultan yang hebat. Ya, Iya. layout-nya itu, master plan-nya itu. Betul-betul. Iya. Yang lain-lain itu tinggal sikok jadilah. Puing-puing BLTDC itu sebagai sejarah. Oh, tetap harus dipertahankan. Satu, inilah kegagalan dulu. Oh, Tapi dibuat sekarang tetap gitu ya. Ya, harus ada satu. Itu kan sejarah. Sejarah Iya, untuk iya. positifnya. Iya. Kenapa hati-hati kita? Iya, iya. Nah, itu jangan dianukan semua. Kalau kita lihat kan. Jadi itulah sejarah kita. Dulu kita pernah bangun tapi gagal. Tapi sekarang inilah maksud saya, pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati dan DPR, dia punya konsep ke depan itu gimana itu? Agar masyarakat lokal dan masyarakat ada fasilitas yang diayumi secara murah dan meriah. Iya. Seperti di Tanjung Pendam. Tapi ditata, jangan dibiarkan. Iya, iya. Bagus itu konsepnya. Iya, iya. Ya, saya kira itu usulan Oke. kita. Ya. Oke. Iya, Usulan ini kita terhadap tidak konkret. satu solusi di Iya, solusi. Pantai Tanjung Kelayang ya. Mungkin ini kan ada 3 desa tadi ya, ada Tanjung Binga, ada kemudian Tanjung Tinggi. Sebetulnya kawasan tadi yang berapa?
Lebih kurang 4 hektar. 4 hektar Lebih ya. kurang, Yang salah satunya juga katanya di Tanjung Binga itu nelayan nggak bisa akses gitu ya. Mungkin Pak Suryadin bisa jelaskan sebetulnya yang namanya kek ini sebetulnya apa sih? Kadang-kadang kan kita tidak memahami apakah ini kawasan diberikan kepada investor mereka untuk silakan didaya gunakan tanpa melihat tadi keluhan mereka, tanpa melihat bahwa masyarakatnya terbantu dengan adanya kek ini, begitu Pak Suryadin. Silakan. Baik, mungkin ini agak spesifik masalah kek Tanjung Kelayang yang lokasinya Tanjung Binga kan? Iya. Memang seperti saya sampaikan, yang selalu terjadi di kawasan-kawasan seperti ini adalah suatu kondisi perebutan kepentingan di dalam itu. Ya, itu selalu begitu. Nah, termasuk juga masalah kawasan ekonomi khusus Tanjung Kelayang yang sebagian besar di Desa Tanjung Binga, yang jumlahnya 324 hektar itu, ya, sekarang yang tidak secara maksimal dimanfaatkan atau dikembangkan, memang ini sudah menjadi perhatian pemerintah pusat, begitu ya, sudah. Jadi kalau kami melihatnya dari awal, kek Tanjung, ya saya harus nyebutnya kek Tanjung Binga karena ini di Tanjung Binga, itu kalau saya mengistilahkan ini memang cacat di dalam kandungan, begitu. Jadi sejarah panjang ini ternyata berujung seperti yang sudah kita duga waktu itu, karena konsepnya ini dari awal tidak transparan. Jadi karena ketidaktransparan inilah antara pemerintah daerah di sini, begitu kan, pada waktu itu dengan pengelola kawasan, ya, yang dikenal dengan istilah BUPP itu, yang masyarakat sekitar menyebutnya PT BLP dan kawan-kawan. Kami tidak ingin masuk ke dalam skenario permasalahan lahan terlalu dalam, ya, karena implikasinya sangat luas, begitu, bisa menyerempet kemana-mana. Tetapi intinya adalah, ya, karena pemerintah tidak berpihak itulah, ya, sehingga dalam tanda petik, ya, justru investor yang mengontrol pemerintah. Ini yang terjadi. Iya, itu ya. Ini yang terjadi. Kalau sudah investor yang mengontrol pemerintah, jangan harap masyarakat mendapatkan apapun dari situ. Ya. Karena misinya berbeda. Ya. Investor dari awal masuk ke dalam suatu wilayah untuk mengembangkan dengan konsep untung rugi secara bisnis. Betul. Begitu. Faktor-faktor non-bisnis selalu menjadi nomor 2, nomor 3. Ya. Mereka lupa, ya, bahwa di dalam satu kawasan itu banyak sekali faktor-faktor yang saling berkaitan, yang bisa menimbulkan ketimpangan sosial di masyarakat. Ya. Oleh sebab itu, kami sangat berharap dengan pemerintahan Pak Joni ini, ya, kami sangat berharap supaya merubah cara pandang itu. Ya. Kalau tidak dirubah pendekatan itu, kami sangat yakin bahwa ini akan meneruskan sejarah kegagalan pariwisata ini. Ya. Itu sudah pasti, karena waktu telah mengujinya sekian lama. Ya. Pendekatan ini yang kami desakkan kepada pemerintah daerah. Ya. Kami berharap kepemimpinan Pak Joni ini adalah kepemimpinan yang betul-betul berpihak kepada masyarakat, karena secara historis pemerintahan beliau secara pribadi tidak terlibat dalam proses panjang itu. Tidak ada beban. Begitu. Ini sebenarnya kami sadarkan berulang-ulang kepada Bupati, ya, supaya kita ingin menyelamatkan semua pihak, tetapi pada saat pilihan yang sulit, selamatkanlah rakyat dulu. Iya, iya. Itu yang paling penting. Itu mungkin sebagai tambahan dari saya. Iya. Ini kan istilahnya menkatakan mana dulu ini. Tapi kemasek rakyatnya dulu, kemasek masyarakatnya dulu ya. Tadi kalau bagi kawan-kawan yang di Pantai Tanjung Kelayang butuh
tata kelolanya gimana nih, master plan kami nak dipindai kemana, kan seperti itu yang belum terlihat gitu kan, padahal itu udah lebih mudah karena kawasan itu sudah dimiliki oleh Pemda begitu ya, bukan seperti yang di Tanjung Tinggi kan. Tanjung Tinggi kan taruh ke sebelah itu, seakan-akan nak dibuang dekat kubur itu ya gitu. Nah, apakah kemudian nanti menjadi solusi juga kita tidak tahu kan, belum benar-benar terrealisasi. Ya, fokusnya di MPB adalah untuk menjadi jembatan ini ya. Kita pengen mereka menyiapkan jawaban atau menyiapkan solusi master plan apapun yang saat ini menjadi persoalan. Dan mereka sudah dapat undangan ya Pak ya? Sudah ya, mudah-mudahan mereka menyiapkan dan memang dengan niat yang baik gitu ya untuk masyarakat tadi. Ya mun kami aci bila-bila kami juga makan tang itu Bang. Kan di mana kini kami mun nak nganyau gitu ya, makan di mana seperti itu, dan pilihan-pilihan ini yang kemudian membuat apa ya? Orang selalu maaf Pak Suryadin. Selalu itulah dulu rajin gitu bercakap. Itulah dulu sapekan belau itu kacam ndak peduli, ngapa jadi baru sekarang peduli. Betul. Ini benang kusut. Benang kusut jadinya ya. Betul. Nah, kita bicara ke depannya. Kita bicara ke depannya. Iya, iya. Benang kusut. Betul. Betul. Enggak boleh nyalakan siapa. Iya, betul. Betul. Ini intinya. Betul. Nah, terkait ini ada satu pertanyaan, satu yang cukup ini saya. Kalau AMDAL tadi itu gimana Pak? Siapa yang bisa jawab nih? AMDAL kawasan. Karena dia sudah dia ada AMDAL. Nah, itu gimana Pak pemahamannya? Mungkin. Pak Suryadi lah mungkin. Baik, ini sudah agak lebih dalam ya. Karena khusus dia lebih paham ini. Baik, khusus masalah kawasan ekonomi khusus itu, masalah kayak itu. Memang persyaratan yang untuk mengajukan sebuah kawasan kepada pemerintah pusat itu salah satunya adalah AMDAL. Ya. Yang kami sebenarnya prihatinkan adalah mengapa AMDAL itu hanya sebatas dokumen formal saja. Ini yang terjadi. Ya. Mengapa pemerintah tidak berani mengevaluasi AMDAL itu? Ya. Ini perlu ketegasan sebagai pemerintah. Ya, pemerintah ini kan ada fungsi govern namanya, governing ya. Nah, disinilah letak peranan pemerintah untuk mengevaluasi AMDAL tersebut. Ini akan menjadi pintu masuk kepada perbaikan-perbaikan, begitu untuk kedepannya. Ya. Seperti yang disampaikan tadi, kita tidak ingin bukan mencari siapa yang salah dalam masalah ini, ya, tapi mencari bagaimana membenarkan yang salah ini. Itu. Jadi jangan sampai, ya, saya harus ungkapkan juga kepada pemerintah, ada kecurigaan berlebihan kepada kawan-kawan yang di MPB ini. Ya. Kami melihat itu. Ya. Saya rasa kalau semangat suuzon ini dikedepankan, batang yang terendam itu tidak bisa bangkit. Pasti tidak bisa bangkit. Jadi makna kebangkitan nasional itu harus dimaknai sedalam itu. Ya. Jangan sampai ada suuzon di dalam masalah ini. Kita ingin membuat sesuatu menjadi lebih baik. Ya. Kenapa? Persama oke, ya, bahasa kerennya kita peduli. Tetapi sebenarnya yang penting karena kita tinggal di sini. Ya, kami sebagai orang yang terdampak terhadap permasalahan pengembangan satu kawasan. Itu. Ya mungkin saya harus mengatakan karena saya memang lahir di Tanjung Binga. Begitu. Jadi itu langsung berkaitan dengan paling tidak sanak saudara, sanak famili untuk urusan seperti ini. Jadi sekali lagi bukalah komunikasi itu, ya seluas-luasnya kita duduk bersama, ya tanpa harus mencari kambing hitamnya. Betul. Begitu. Ya. Kita carilah kambing putih atau kambing merah, begitu kan? Ini untuk menyelesaikan masalah yang tadi sudah sebutkan benang kusut itu. Mungkin itu. Iya. Ini kan mungkin memang kalau dari sisi pedagang entah sudah ada komunikasi ya, kemudian miskom atau sebetulnya memang belum ada apa-apa tapi langsung disuruh ngale gitu kan istilah. Sudah berkali-kali Bu Ma. Sudah berkali-kali nyuruh ngale. Tanggal berapa kemarin? Mereka mengundang rapat di kantor desa. Oh oke, sudah. Cuman dari anggota kita cuman beberapa yang hadir, jadi mereka memberikan mungkin masih ada di sini. Solusi gitu. Bukan atau solusi apa? Bu, ultimatum.
Oh, ultimatum. Kok tanggal sekian ndak keluar Setelah pindah tanggal gitu. 30, apa kemarin aku lupa baca. Oh, cerita habis oke. Nah, Oke. pokoknya Nggak apa-apa intinya ini. Nanti harus tulisan ada ultimatum tuh beri ajakan kami supaya kita untuk mendorong ultimatum apa benih surat tapi apapun. intinya surat. Artinya sudah pernah diajak rapat di kantor desa sebetulnya Cuman gitu pada ya. hari itu aku memang tidak hadir Oke. karena memang ya urusan priok Paham. istilahnya kan. Baik, aku Oke, silakan, meluruskan, Bang Bu, Ringo. ya, dari Bang Azam ini. Oke. Pertama, memang dari pihak Bapak Bupati memang sudah pernah berdialog kami, Bu, langsung di rumah makan di pantai. Oh. Ya, di pantai. Memang keputusan pulau itu harus bongkar. Ini nggak boleh. Lesehan di pinggir laut ini nggak boleh. Ya, alasannya bla bla bla, area publik apa segala macam lah. Ya, jadi kan kami jawab juga, kenapa perusahaan boleh, kenapa kami nggak boleh? Sementara ini kan punya masyarakat juga ada hak di sini. Ya seperti itu. Terus di situ nggak ada solusi. Udah. Terus difasilitasi lagi dari pemerintah desa. Kami semua diundang 17 rumah makan ini di kantor desa. Seperti itu lagi. Harus. Dan aku bilang karena kita ini kan sama-sama orang Belitung, Bu, ya. Jadi aku pernah menyampaikan kataku, Bapak, kita ini kan sama-sama orang Belitung. Ayo kita berunding baik-baik lah. Saya bilang kalau pemerintahan Bapak model Paku Belanda, Paku Belanda, artinya kan Bapak otoriter. Ini harus tidak boleh, harus bongkar-bongkar. Kan kita sebagai orang Melayu kan sama-sama orang Belitung, ya harus ada punya empati lah sesama kita ini. Karena belum ada solusi juga kan. Nah, nggak ada juga keputusan, Bu, hari itu. Dan tiba-tiba datang surat edaran tanggal 3 kemarin, 3 Mei itu harus bongkar. Memang surat edaran sudah terbit kan. Nah, terus kami tetap pada prinsipnya belum mau, belum mau karena memang belum ada solusi dari mereka pun seperti yang aku utarakan tadi, belum ada kejelasan kami mau ditempatkan di mana, dan kami pun membangun di sini pun Modal. bukan modal, memang sudah pasti punya modal. Di reruntuhan bangunan lama itu, Bu. Kita yang mendesain jalan di situ, Bu. Yang seperti sebagaimana kita tahu, itu kan bukan jalan pemerintah yang bikin. Kita yang mendesainnya secara swadaya, jalan-jalan itu. Dan ketika itu jalan nanti mau ditutup kan banyak yang semua terganggu. Nelayan di situ terganggu, Bu. Tuh. Enak ke pulau juga kalau tidak salah. Dari Semua. situ juga Karena itu merupakan kami bangun akses melingkar kan. Seperti itu. Iya. Nanti kan bakal konflik berkepanjangan ini. Otomatis nelayan bakal nanti tetap konflik, Bu. Dalam hal ini nggak ada cerita nggak konflik kalau urusan masalah priok ini, Bu. Seperti itu, Bu. Betul. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya memang kita dibenturkan dengan undang-undang. Iya. Ya, sebenarnya kita sadar kalau memang benar-benar penerapan undang-undang di garis pantai tidak boleh membuat sesuatu itu sebenarnya kita paham. Tapi dalam hal ini kan kita ya balik lagi karena kita Melayu, kita sama kita mungkin ada pengecualian. Sepengetahuan aku dari pengunjung pun tidak pernah ada komplain. Justru yang membuat ini ribut, yang membuat ini ringar, ya pihak daripada mungkin pemerintah daerah itu sendiri. Sebenarnya awalnya mereka hanya menyuruh membongkar itu, tapi kita bisa bangun di jalan yang mungkin sekarang sering dilalui mobil kan. Bisa kita naik ke situ, Bu. Iya. Tapi kan maksud Pak Ringo tadi nanti kita akan konflik lagi dengan nelayan. Lah dibilang pula merampas
akses lalu lintas orang pun kita naik ke atas itu nih sebenarnya. Makanya Dengar itu ya. makanya kenapa kita dari tadi berbicara, bukan kita tengkaran, bukan kita nolak. Kalau memang benar-benar pemerintah ya balik lagi berpihak kepada kita, mereka bikin konsep, kita buat bagus-bagus. Ya. Mungkin bangunan pun kita khususkan bangunan yang memang apa namanya Unik begitu ya. membentuk karakter budaya kita orang Belitung. Betul. Kan boleh seperti itu kan? Boleh. Nah, kalau rumah Minang kita tahu bentuknya seperti ini. Iya. Mungkin ya ahli-ahli adat Belitung lah yang tahu seperti apa bangunan kita orang Belitung misalnya, untuk memperkenalkan kepada halayak luar kan, halayak luas kepada masyarakat luar negeri seperti itu kan lebih bagus, ya enggak? Iya. Mungkin seperti yang kukatakan tadi, kita padukan apa namanya siput yang mungkin seperti di Thailand ada siput hidup digabungkan dengan singkong misalnya, Iya. digabungkan dengan rap menggala nanti. Jadi orang ada pilihan makan murah Pak Suryadi, maksud aku seperti itu. Kan kuang aja. Iya. Kalau memang kita duduk lah bagus-bagus, konsep bagus-bagus, lebih balik pula kalau memang berpihak kepada apa namanya ekonomi kerakyatan, pariwisata berbasis kerakyatan masyarakat itu. Mungkin itu. Oke, baik. Ini sudah bisa dipahami semua, insya Allah. Kita berharap diskusi publik hari Sabtu nanti itu benar-benar dapat solusi, ya, betul solusi ya bagi 3 desa tadi yang semuanya juga sedang bingung langkah yang mereka lakukan ini membuat bertahan hidupnya tadi udah ya istilahnya bertahan hidup berarti tidak dapat hidup isok gitu kan istilahnya, namanya gitu bertahan hidup. Pak Sabriansa mungkin sekaligus closing, siapa aja yang akan berbicara nanti pengaturan waktu ya, siapa yang sudah hadir dia akan bicara atau kemudian siapa lagi yang berkepentingan terhadap tata kelola ini mungkin yang sudah pasti akan bicara, mungkin Pak Sabriansa yang akan mengatur teknis di acara nanti. Ya. Terima kasih. Dalam acara ini memang idealnya kita mengharapkan semua pihak yang berkepentingan, terutama tadi memang kita udah undang Pak Gubernur bisa hadir kan, karena ada kaitan dengan masalah sebagai ketua wilayah KEK ya di provinsi itu kan beliau. Itu kita harapkan bahwa tadi sudah kita sampaikan bahwa konfirmasinya ya syukur beliau bisa hadir gitu kan. Hadir dan bicara berarti dan kan. berbicara memberikan arahan. Keduanya tentunya di daerah ini Pak Bupati. Karena power dalam sistem kabupaten itu Pak Bupati kuncinya. Pak Bupati kita harapkan bisa hadir juga ke acara tersebut karena penyampaian aspirasi masyarakat dari 3 desa titik ini sebagian besar itu bisa ada diambil solusi alih ya. beliau, ada Betul, solusinya betul. untuk mengatakan katakanlah misalnya ya atau tidak Ya, kan seperti yang disampaikan. Kini kita gini ya kita gitu ya. harapkan. Dan memang Oke. damai ini idealnya mulanya banyak sekali narasumber termasuk juga kami mau nanti konfirmasi lagi ke Dewan KEK Nasional, kita undang juga sebagai narasumber tapi kita belum dapat apa namanya konfirmasi balik kehadiran apa hadir atau tidak. Tapi kita harapkan memang mudah-mudahan bisa hadir kan. Tidaknya dari pihak KEK Nasional itu bisa menjelaskan apa itu KEK dan segala macam kita harapkan dan memang ini sudah menjadi masalah nasional kan. KEK Belitung itu sudah dilaporkan oleh Menko tadi bidang perekonomian Pak Hartarto ke Presiden bahwa memang salah satu KIK yang tidak tidak maju lah dalam 10 tahun ya. Nah itu kita harapkan ini nanti akan menjadi suatu perhatian khusus. Nah, karena ini juga sudah dimuat kan di majalah Tempo misalkan dan sudah banyak juga berita-berita di masuk berita di Bangka Pos juga sudah disampaikan ya salah satu permasalahan-permasalahan ini. Jadi memang kami harapkan semua stakeholder yang berkaitan dengan ini hadir dan kita harapkan juga sebagai memang narasumber karena sifatnya dialog ini nantinya
Di dalam hal ini tentunya Pak Suli Saman juga sebagai moderator dan juga berfungsi juga sebagai narasumber dalam hal ini, dan Pak Adi Ajin juga nanti akan menjembatani ini. Tapi harapan kami memang dalam hal ini kita tidak akan mencari kambing hitam tadi, siapa yang benar atau yang salah. Tentunya kita sebagai masyarakat Belitung, sebagai budaya, sebagai pemangku adat kita seorang Belitung ya, sebagai masyarakat Tanjung Binga, masyarakat Keciput dan Tanjung Kelayang, masyarakat Desa Tanjung Tinggi ini kita harapkan sebagai masyarakat adat, tempat kita, tempat kelahiran kita, kita dibesarkan, kita yang lahir, tembunek kita di Belitung bisa menjadi pelaku utama dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, terutama di sektor pariwisata. Itulah harapan kami. Gimana pun langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, kita tidak antisipasi dengan pihak ketiga, investor, tapi masyarakat adat yang terlibat di tiap-tiap wilayah itu harus jadi pelaku utama dalam setiap kegiatan pembangunan. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Harapan kami di sini mudah-mudahan Pak Bupati dan kita juga sangat berharapkan bisa hadir untuk dialog dengan masyarakat, dan semua dalam ini kita juga undang tadi kita undang Dinas Pariwisata terutama yang terlibat di sini, ternyata satu pintu termasuk Satpol PP juga bagian hukum dan semua pihak-pihak terkait. Kita harapkan di Kabupaten Belitung bisa hadir. Termasuk juga unsur forum komunikasi pimpinan daerah kita undang. Tapi saya yakin kalau gubernur datang akan ramai yang datang. Dalam tempat ini kami himbau juga Pak Gubernur Provinsi Babel, kami sangat mengharapkan untuk menjadi agenda yang informasi ke kami tadi dalam di Ibu Pak Adi Ajin, Ibu Natasha itu yang sudah konfirmasi, tolong ingatkan pada tanggal 29 malam sampai malam tuh untuk diingatkan kepada Ibu Natasha untuk supaya tidak lupa lah gitu kan untuk agenda utama ini supaya gubernur juga bisa hadir sebagai ketua Dewan Kek wilayah Provinsi Babel, dalam ini Belitung. Makasih, barangkali itu yang bisa kami tambahkan. Mudah-mudahan kegiatan dialog publik menuju pariwisata yang sukses dengan semangat Hari Kebangkitan Nasional yang ke-119 ini bisa terselenggara dengan sukses. Mohon dukungan semua. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Suryadin ada yang mau disampaikan terakhir? Ini diberi kesempatan bercakap terakhir ya semuanya ya dari atau Pak Suryadin dulu lah. Pak Suryadin aja dulu. Biasanya beliau nak terakhir. Beliau kayak ngebakar gitu. Jangan kebakaran. Iya. Baik. Baik, jadi saya pikir begini. Yang jelas ini kalau istilah film itu, ini teasernya. Ya. Jadi ingin membuat suatu keingintahuan lebih ya dari masyarakat luas apa yang sebenarnya sedang terjadi di kawasan premium pariwisata Pulau Belitung itu ya. Dengan demikian kami seperti yang disampaikan oleh Pak Sekretaris MPB tadi mengundang ya pihak-pihak yang mungkin bisa berpartisipasi aktif di dalam dialog publik ya. Sebenarnya intinya bahwa kalau dari sisi kita sebagai penyelenggara, yang paling sangat kami khawatirkan itu adalah ketidakhadiran publik. Ya. Karena kalau dialog publik tidak ada publik, berarti bukan dialog publik namanya. Ya. Nah, begitu. Itu mungkin yang harus kami tekankan lagi. Ya. Bahwa memang tidak ada sesuatu yang bisa diselesaikan seperti membalik telapak tangan. Ya. Jadi walaupun kita berharap ada sesuatu yang ingin dirubah, kami harus meyakinkan bahwa perubahan itu ke arah yang lebih baik. Begitu. Jadi tahapan ini atau proses ini harus kita lalui bersama. Kenapa harus ada dialog publik misalnya? Ya, pertanyaannya. Ini proses untuk menuju
kepemahaman bersama mengenai masalah kita bersama ini. Kira-kira itu intinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah mungkin kini Pak Hadi Yajin terakhir ya, Bang Zam. Ini kan kalau kata Pak Suryadin tadi harus ada yang hadir dalam acara dialog publik. Ini kawan-kawan berapa ratus orang bisa hadir? Mungkin ada undangannya ke mereka ada berapa? Ada 200 per desa atau 3 desa 200 orang. Nah, ini ajak jangan 17 apa tadi? Itu aja ada hadir ke kantor desa kemarin kan? Nah, ini belau aja. Gimana Ikam himbau itu kan kawan-kawan coba. Mungkin ya himbauan dari aku, mudah-mudahan yang mendengar acara di podcast ini kalau sempat, bahkan jangan hanya sempat, disempatkan hadir untuk kita sama-sama berdialog membangun kampung kita, Belitung kita. Mungkin itu ya mungkin itulah. Iya. Itu ya cukup ya Pak ya. Alhamdulillah. Bang Ringo mungkin. Baik, harapan aku terakhir untuk pemerintah daerah lebih baiklah lebih berkeadilan dalam hal tata kelola kawasan di suatu kawasan destinasi Tanjung Kelayang itu, Bu. Nah, itulah lebih berkeadilan lah. Seperti itu, Bu. Iya, oke, baik. Nah, baru kita berikan Pak Hadi Yajin nih yang untuk membakar tadi biasanya beliau. Silakan Pak Hadi Yajin. Jadi begini, leadership itu ya, yang saya pelajari intinya adalah komunikasi. Iya. Betul. Jadi kalau komunikasi tidak baik, ya beginilah. Karena itu kami dari MPB ini ada ruang nih, berkomunikasilah itu. Dengan satu niat untuk kebaikan bersama. Dan harus berani. Seorang leadership harus berani. Berani hadapi. Itu risiko. Tapi tentunya dengan adab. Dengan akal sehat. Ya tidak apa-apa kita. Ya, jangan takut. Jangan ragu-ragu. Hadapi sama-sama. Kita ini kan mantan PNS ini. Ini mantan wakil gubernur pertama. Pasti cinta dengan Hari Kebangkitan Nasional. Itu intinya. Jadi leadership itu adalah komunikasi. Intinya keberhasilan itu adalah komunikasi. Lalu berani untuk kebenaran. Demikian. Mohon dukungannya dan semoga Allah meridhoi kita bersama. Tidak ada sesuatu yang tokcer, tapi harus ada perjuangan. Ini saya katakan tadi, ini benang kusut. Benang kusut dari lama nih, dari 91, bukan tahun sekarang. Ya, ini perlu diingat ini sama-sama kita. Apakah ini harus kita biarkan terus? Ini pertanyaannya, Pak. Apakah ini harus kita biarkan terus? Siapa ini yang bertanggung jawab ini? Apakah masyarakat? Apakah investor? Apa pemerintah? Siapa yang bertanggung jawab ini? Untuk ke depan anak cucu kita. Ya, sesuai dengan wal asri. Innal insana lafi husri. Artinya apa? Kita semuanya bertanggung jawab. Untuk saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Itu perintah Allah. Inilah ide dasar kami dari MPB ini. Ya, nawaitu dasar dalilnya yaitu Al-Qur'an. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin kami hanya memberikan kesempatan malam hari ini untuk kita menuju ke dialog tanggal 30 ya Pak ya. Mungkin diskusi nanti kita di luar on kamera aja. Tadi juga ada beberapa kawan yang chat saya, beliau live TikTok sebetulnya, tapi chatnya juga ke saya dan mereka menyampaikan bahwa sebetulnya inilah yang sering mereka selalu sampaikan ke pemerintah ya. Dan kita hanya paling punya semangat nih, semangat Hari Kebangkitan Nasional. Ya, pariwisata itu
Nggak bisa butuh sekedar semangat, nggak bisa, ya. Dia butuh akses jalan yang mulus, sanitasi yang layak, kepastian hukum tadi bagi masyarakat, bagi investor. Mun kata Bang Bang Ringo nok pandai bahasa asing ya, butuh pelatihan bahasa asing bagi Bang Zam gitu ya, biar bisa ngeladene turis seperti itu. Nah, sikit-sikit ya, banyak-banyak sekarang. Iya, dan butuh digitalisasi pemasaran. Kita banyak yang melakukan digitalisasi pemasaran Tanjung Kelayang, tapi habis itu setelah itu orang ningok indah-indah aja, ya. Udah itu bangsa, mohon maaf tadi sanitasi, sampah, ndak dilihat kamera tuh mengkat itu langsung beri lihat bagus-bagus. Tapi sebagai pengelola nanti yang pasti Mika kami bisa kata Pak Bupati, lalu sudah Mika kelola lah gitu. Pasti Mika harus siap dengan semuanya seperti itu ya. Dialog publik itu mudah-mudahan dari pemerintahan daerah sudah menyiapkan tata kelola ya, yang kemudian juga berkeadilan, kalau kata Bang Ringo tadi ya, berkeadilan ya, jangan sampai masyarakatnya di terakhir ya, investor diberi kesempatan pertama. Mungkin dari kedai Pak Itam ini hanyalah sebagai pemantik kita selalu kita nyebut ya. Beberapa orang narasumber kami memang mereka apresiasi, ngapain Tanjung Kelayang gitu, ngapain ada warung makan itu gitu ya. Mungkin pantikannya kemari itu dari podcast. Betul. Betul. Tapi kita harus mencari solusi berkeadilan, kata Bang Ringo tadi ya. Mudah-mudahan dialog publik nanti ya, kita doakan sukses Pak Sabriansa, tetap semangat ya. Podcast Kelakar Pak Itam pun bisa hadir juga kini ke sana untuk live juga seperti apa keputusan mereka terhadap kawan-kawan ini ya. Terima kasih kepada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kedai Pak Itam hanyalah sebagai pemantik agar kampung kita menjadi semakin asyik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.